anak-anak, yang pertama, saya ingin sekedar merefresh dulu bahwa di akuntansi itu nanti yang akan Anda pelajari itu seperti ini selama kelas 11 sampai kelas 12 sampai lulus. Itu ini. Yaitu mulai dari bukti transaksi, identifikasi, jurnal umum, buku besar, sampai dengan ini. Buku besar awal periode. Ini. Nanti kita akan bahas ini. Nah, sebelum ini kita bahas tentunya bahwa materi-materi dasar kemarin persamaan akuntansi itu juga Anda perdalam kemarin. Yang ini loh. Ini ditambah dengan ini. Nah ini. Nah sekarang yang ini sementara Anda lupakan dalam arti membuat apa itu akuntansi ini tidak seperti ini lagi, yaitu meningkat lebih tinggi lagi. Kalau ini kan dasar-dasar akuntansi. Basic ini nanti akan jadilah ini. Loh, maksud saya, Cak. Ini adalah basicnya dari sini. Loh. Oke, saya lanjutkan. Ini lebih mudah sebetulnya dibanding dengan ini, Cak. Ini lebih mudah. Kalau bersama apa itu jurnal umum sekarang ini. Kenapa? Ini lebih simpel. Tetapi Anda harus selalu memahami seperti yang pernah saya sampaikan. Yaitu ini yang kan pernah saya sampaikan. Ini harus hafal. Nanti kalau ada yang sudah hilang, ini tak share lagi nih. Ya, ini harus hafal. Minimal yang dua ini. Ini hafal. Harta lancar itu apa saja? Harta tetap berwujud atau aktiva atau aset ya. Bahasa sekarang itu harta itu aset. Aset tetap itu apa saja? Ini. Nah, ini dihafalkan ya. Kalau yang tidak berwujud ini boleh tidak hafal. Ini. Utang harus hafal. Ini. Ada utang jangka panjang. Nah ini yang saya blok ini harus hafal ya. Kemudian modal juga yang satu ini, yang dua ini hafalkan. Ada modal, ada prepay. Kemudian pendapatan sama beban. 5 konsep itu, 5 akun ini apa saja perlu Anda hafalkan. Kenapa? Karena di dalam membahas jurnal umum, itu Anda tidak lagi disuguhkan seperti persamaan akuntansi ada nama akunnya, tetapi Anda langsung menjawab sendiri di sini nanti. Tuh. Jadi tidak ada panduan nama akunnya apa saja. Karena tidak ada panduan, maka Anda harus memahami ini. Menghafalkan. Oke. Nah. Dan untuk lebih jelasnya, saya masuk ke materi ini lebih dalam. Oke. Langkah yang kita lakukan pertama, materi ini adalah membahas tentang jurnal umum. Jurnal umum. Jurnal umum itu apa sebenarnya? Ada pengertian di sini. Yaitu jurnal umum, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk meringkas dan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi berdasarkan dokumen-dokumen sumbernya atau transaksi-transaksinya secara urut, secara kronologis, beserta penjelasan yang diperlukan. Jadi boleh ada penjelasannya tapi kecil sedikit saja. Di dalam gambaran ini bahwa jurnal umum itu adalah sebenarnya merupakan buku harian akuntansi. Buku harian. Dikatakan buku harian berarti setiap terjadi transaksi, setiap hari itu harus dicatat. Oke. Kemudian
kita lanjut materi ini. Nah, ini bentuk jurnal umum seperti ini, yaitu terdiri dari tanggal, ya, tanggal, keterangan atau akun, ref, debit, kredit. Maka keterangan atau akun ini nanti akan diisi dengan akun-akun yang selanjutnya Anda harus hafal seperti ini. Ini dari mana? Dari sini. Tinggal milih. Kalau Anda hafal akun ini nanti, maka mengerjakan ini mudah. Itu ceritanya. Jadi kalau Anda sudah hafal tentang ini, maka untuk mengerjakan ini tadi lebih mudah. Nih, lebih mudah. Oke, saya lanjut. Jurnal umum itu adalah merupakan rohnya akuntansi. Artinya apa? Artinya kalau di jurnal umum ini itu, nah ini yang saya maksud lagi. Kalau di jurnal umum itu posisinya adalah kita mengerjakan di sini. Jurnal umum, ya. Karena data-data yang kita masukkan ini nanti akan dimasukkan lagi ke sini. Besar. Masukkan lagi ke neraca saldo. Masukkan lagi ke worksheet atau kertas kerja. Kemudian dibuat laporan keuangan. Artinya, dan data-data jurnal umum ini akan berserial ke sini. Artinya kalau data di sini salah, maka di sini akan salah. Di sini salah, di sini salah, dan di sini salah. Itu yang saya katakan akuntansi itu adalah di jurnal umum ini. Kalau ini betul, maka kemungkinan nanti memasukkannya ke sini betul. Itu. Jadi mata pelajaran akuntansi itu kalau tadi katakan itu mata pelajaran yang sifatnya bersambung, berseri. Jadi tidak lepas-lepas seperti ekonomi. Bab 1 dan bab 2 bisa beda. Tapi kalau akuntansi di SMA itu bersambung ya. Karena itu kalau yang ini belum paham, tolong dipahami supaya ini lebih paham dan seterusnya. Tuh. Saya lanjut. Oke. Jadi kita mulai mengerjakan jurnal umum. Jurnal umum itu apa? Buku harian yang digunakan untuk mencatat bukti-bukti transaksi, ya, ataupun transaksi-transaksi tanggal berapa sampai berapa secara kronologis dibuatlah di dalam suatu form yang disebut dengan jurnal umum. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke ada yang masuk lagi. Kita masuk. Nah, mulai ini. Soalnya tanggal 1 sampai tanggal 12. Itu yang akan kita bahas. Kalau tanggal 1 sampai 12 di informasi saya sebelumnya dan di YouTube, itu yang terkait ini adalah kita kerjakan dalam bentuk ini. Nah, sekarang soal-soal itu tanggal 1 sampai tanggal sampai tanggal 12 ini kita mengerjakannya dalam bentuk jurnal. Oke. Pertama, untuk membuat jurnal umum diperlukan dibuat kolom dulu atau form dulu yang berisi tanggal, keterangan atau nama akun, dan kemudian refnya sementara dikosongi. Apa itu fungsinya? Untuk isi nomor kode akun. Itu penjelasannya berikutnya. Kemudian kolom debit dan kolom kredit. Harus ada akun itu yang dimasukkan angka di debit dan di kredit. Karena harus seimbang. Itu. Jadi debit kredit itu dalam satu transaksi itu seperti itu. Oke. Ini ada yang salah, tak editnya sebentar.
Ini ke sini sebetulnya. Nah, ini ke sini. Kolomnya salah inilah, ini sudah tak gabungnya. Oke, ini maksudnya tanggal itu berisi tahun, bulan, dan tanggal. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita ambil dari transaksi ini. Oke. Contoh transaksi. Susunlah transaksi-transaksi ini ke format, keliru ini mestinya ke format jurnal umum. Ganti ini dulu. Jurnal umum. Nah, kita bahasnya di jurnal umum. Oke. Kita buka. Nah, ini ya. Tanggal 1, Tuan Wahyu. Kalau di situ nggak salah namanya Tuan Wahid mungkin dia. Oke. Tuan Wahyu membuka usaha salon mobil garasi dengan menyetor uang ke perusahaan 120 juta sebagai modal awal. Oke. 120 juta. Ya, silakan dianalisa. Maka yang masuk adalah uang. Uang berarti kalau yang masuk berupa uang berarti kas di debit. Nah, pengimbangnya adalah modal, yaitu sebagai modal awal. Nah, berarti bagaimana caranya? Yaitu yang di debit tanggalnya jangan lupa tanggal tahun. Ini ya. Terus debitnya adalah kas dan kreditnya modal Wahyu. Keterangannya investasi. Ini debitnya, ini kreditnya. Keterangannya boleh tidak ditulis, boleh. Ini sifatnya opsional, boleh ditulis, boleh tidak. Tapi ini tidak boleh tidak ditulis. Harus kalau ini. Kalau keterangan boleh dikasih, boleh tidak. Berapa nilainya tadi? Nilainya sesuai ada yang di sini, yaitu 120 juta. Kita masukkan 120 juta debit dan kredit. Itu caranya. Ya ini memang mirip dengan ini nah, cuma sekarang Anda tidak diberikan pemahaman, dikasih kolom-kolomnya seperti ini. Namun Anda menganalisis sendiri. Kalau angka soal seperti ini, maka debitnya apa, kreditnya apa, sekarang gitu. Nah, untuk memahami itu, silakan dipilih dari ini yang pernah saya share dulu. Nih, ini harus dihafalkan. Wah, penting nggak Pak dihafalkan? Penting, karena ini konsep Anda memahami akuntansi kelas 11 maupun kelas 12 nanti. Itu. Ya, itu istilahnya penting ini dihafalkan. Oke. Nih. Sebelum saya lanjutkan soal yang kedua, silakan kalau ada yang ditanyakan. Bagi mungkin yang mengikuti Pak Bayu, ini karena jamnya Pak Bayu, silakan nggak apa-apa. Kalau nanti ingin masuk lagi kan gitu kan, linknya masih ada ya. Linknya masih ada. Ini yang kelas MIPA 2, MIPA 4 ini yang jam saya sekarang. 34, oke. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke. Soal yang kedua adalah Tuan Wahyu menyewa sebuah buku untuk memulai usaha 60 juta selama 3 tahun. Pertanyaan saya, menyewa ini bayarnya di depan apa ataukah di belakang
artinya sebelum ditempati ataukah sesudah ditempati atau sudah kontraknya habis. Nah, berarti istilahnya DP ya. DP sewa. DP sewa kalau di dalam bahasa akuntansi itu namanya sewa dibayar di muka. Muka. Ya, sewa dibayar di muka. Dia di sini. Nah, ini. Beban dibayar di muka. Ini adalah salah satunya sewa dibayar di muka, gaji dibayar di muka, dan sebagainya. Ini contohnya. Oke. Nah, kita masuk ke sini lagi. Berapa nilainya? 60 juta. Lanjut. Menyewa sebuah ruko berarti sewa dibayar di muka. Kreditnya berarti ada yang dikeluarkan 60 juta itu sebagai pengimbangnya. Apa aja yang dikeluarkan? Uang kan? Ya. Iya. Ya. Ya, Uang itu bahasa lainnya di dalam bahasa akuntansinya apa namanya? Uang itu kalau dalam bahasa akuntansi apa namanya di sini? Dipilih. Tinggi. Kas. Kas ya. Kasnya keluar ya. ya, Berarti kas Ya. berkurang. Pas berkurang Ya. di sebelah kredit. Nih. Nilainya berapa? Nilainya 60 juta. Kita masukkan di sini. Debitnya 60 juta. Kreditnya 60 juta. Boleh dikasih keterangan seperti ini. Boleh tidak. Sifatnya penjelasan itu hanya opsional. Yang wajib ini nih. Karena ini sudah ada debit kredit seimbang, ya sudah tanggal 2 selesai. Mirip dengan ini. Mirip. Nah, ini. Min 60 juta plus 60 juta. Mirip. Yang ketiga, yaitu tentang peralatan kalau tidak salah. Dibeli peralatan 47 juta secara kredit. Yang bertambah apa aja? Ini. Nah, yang bertambah apa? Peralatannya. Nih, nah ini yang bertambah. Oke. Nilainya bertambahnya berapa peralatan yang dibeli? 47 juta. Kita tulis di sini. Debitnya peralatan 47 juta. Apakah dibayar? Nih. Apakah saat itu dibayar? Kredit. Tidak, secara kredit. Berarti muncul apa? Muncul apa? Piutang. Utang. Bukan piutang ya, utang ini. Nah, utang. Kan belum dibayar secara kredit. Berarti muncullah utang. Nah, ini. Oke. Berapa nilainya? Kita tulis di sini, yaitu 47. Oke ya. Lanjut, kalau gitu tanggal 4. Nah, kalau tadi dibeli peralatan. Jadi, saya ulang. Bedanya apa perlengkapan kalau sama peralatan itu? Kalau peralatan dimau. Kalau peralatan itu masa pakainya lebih dari 1 tahun. Seperti mebel, komputer, dan sebagainya. Kalau perlengkapan itu masa pakainya kurang dari 1 tahun. Kertas, itu ya, bensin, itu perlengkapan. Istilah lainnya apa? Bahan habis pakai. Karena itu di kelompok ini sekalian saya jelaskan, peralatan sama perlengkapan tempatnya beda. Kalau perlengkapan itu di kelompok harta atau aset, harta lancar, aset lancar, ya, tuh. Sedangkan kalau perlengkapan peralatan
itu masuk kelompok harta tetap atau harta tetap berwujud atau aset tetap, itu peralatan. Karena ini dipakainya lebih dari 1 tahun. Kalau ini dipakainya hanya beberapa lama, bulanan atau harian, bensin, tas kresek kalau itu, kemudian apa tadi, kertas, itu ya, kertas fotokopi, kertas yang dipakai untuk ngetik, itu semuanya perlengkapan yang masa pakainya paling lama atau kurang dari 1 tahun. Tuh. Sehingga kalau di sini tadi itu dipisah tempatnya. Nih, bisa. 1 kelompok harta lancar berwujud, 1 kelompok ini kelompoknya harta tetap berwujud. Itu perlu dipahami. Seringkali terjadi kesulitan membedakan antara peralatan sama perlengkapan. Kita kembali ke soal. Dibeli perlengkapan tunai, berarti bayar ya. Berarti kasnya di kredit. Yang dibeli apa? Perlengkapan. Perlengkapannya bertambah apa berkurang, Cah? Perlengkapan sekarang punya perlengkapan. Karena itu perlengkapannya di debit. Karena ngetoknya duit, kasnya di kredit. Berapa nilainya? 11 juta. Kita masukkan di sini. Oke. Kita lanjut lagi, yaitu tanggal 5. Salon mobil garasi menerima pendapatan atas jasa bengkel. Pendapatan jasa. Kalau kemarin pendapatan jasa itu kan Anda masukkan di sini. Ini. Nah, masuk kelompok apa? Modal. Sekarang tidak, harus lepas. Ini teorinya, kemarin tak tunjukkan lagi. Nah, masih ingat teori ini kemarin yang saya tunjukkan rumusnya? Iya. Oke, saya tayangkan kembali. Ini. Kalau di persamaan akuntansi, itu yang perlu Anda hafalkan H sama dengan plus M. H itu apa? H itu aset. Itu utang atau kewajiban. M, ekuitas. Nah, sekarang Cah, kalau tadi modal itu meliputi 1, 2, 3, 4. Sekarang tidak. Hanya yang dimasukkan ke modal itu hanya investasi saja. Nah, sehingga pendapatan prive beban itu berdiri sendiri. Tidak masuk lagi di modal. Nah, sehingga rumusnya menjadi ini. Harta sama dengan utang plus modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Ada satu lagi yang mengurangi beban, yang mengurangi modal itu adalah prive. Tapi rumus umumnya sekarang menjadi ini. Oke. Terima kasih atas perhatian semuanya, yaitu kepada Bapak Ibu maupun anak-anakku semua yang telah menyaksikan YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap subscribe, like, and share. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.